wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, NIM 1012024021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tes hasil belajar. Yang pertama itu ada kualitas butir soal. Kualitas butir soal merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi reliabilitas tes hasil belajar. Soal yang baik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, menggunakan bahasa yang jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda. Apabila butir soal disusun dengan baik, peserta didik dapat memahami pertanyaan dengan benar sehingga hasil yang diperoleh lebih konsisten. Sebaliknya, soal yang kurang jelas dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan menurunkan reliabilitas tes. Nah, contohnya itu, soal yang menggunakan kalimat rumit dan ambigu dapat dipahami secara berbeda oleh setiap siswa. Nah, yang B ada jumlah butir soal. Jumlah butir soal juga mempengaruhi reliabilitas tes. Semakin banyak jumlah soal yang relevan dan berkualitas, semakin besar peluang tes untuk mengukur kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil tes menjadi lebih stabil dan dapat dipercaya. Namun, penambahan jumlah soal harus tetap memperhatikan kualitas soal yang digunakan. Contohnya yaitu, tes dengan 40 soal yang baik umumnya memiliki reliabilitas lebih tinggi dibandingkan tes dengan 10 soal yang mengukur kompetensi yang sama. Selanjutnya ada yang C, yaitu tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal berpengaruh terhadap kemampuan tes dalam membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit cenderung menghasilkan skor yang kurang bervariasi, sehingga reliabilitas tes menjadi rendah. Nah, oleh karena itu, tes sebaiknya terdiri atas kombinasi soal mudah, sedang, dan sulit secara proporsional. Contohnya, jika hampir semua siswa memperoleh nilai sempurna karena soal terlalu mudah, maka tes kurang mampu menunjukkan perbedaan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu D, kondisi peserta didik. Kondisi fisik maupun psikologis peserta didik saat mengikuti tes dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Peserta didik yang sehat, fokus, dan siap mengikuti tes cenderung memberikan hasil yang lebih konsisten dibandingkan peserta didik yang sedang sakit, lelah, atau mengalami tekanan emosional. Nah, contohnya itu seperti siswa yang kurang tidur atau sedang sakit mungkin memperoleh nilai yang lebih rendah, meskipun sebenarnya menguasai materi pelajaran. Nah, selanjutnya E, petunjuk dan prosedur pelaksanaan tes. Petunjuk pengerjaan dan prosedur pelaksanaan tes harus jelas serta diberikan secara sama kepada seluruh peserta didik. Ketidaksamaan perlakuan dalam pelaksanaan tes dapat menyebabkan perbedaan hasil yang bukan berasal dari kemampuan peserta didik, melainkan dari faktor pelaksanaan. Contohnya yaitu seperti misalnya sebagian siswa diberi penjelasan tambahan mengenai cara menjawab soal, sedangkan siswa lainnya tidak mendapat penjelasan yang sama. Selanjutnya yaitu F, lingkungan pelaksanaan tes. Lingkungan pelaksanaan tes yang nyaman dan kondusif akan membantu peserta didik berkonsentrasi dalam mengerjakan soal. Nah, sebaliknya, jika lingkungan yang bising, panas, atau penuh gangguan dapat mempengaruhi konsentrasi dan menyebabkan hasil tes kurang konsisten. Nah, contohnya itu, suasana ruang ujian yang tenang memungkinkan siswa mengerjakan tes dengan baik, sedangkan suara bising dari luar kelas dapat mengganggu fokus mereka. Nah, yang terakhir itu ada objektivitas penskoran. Objektivitas penskoran menunjukkan konsistensi dalam pemberian skor terhadap jawaban peserta didik. Semakin objektif sistem penilaian yang digunakan, semakin tinggi reliabilitas tes. Nah, hal ini terutama penting pada soal uraian yang memungkinkan adanya perbedaan penilaian antar penilai. Nah, contohnya itu seperti misalnya guru menggunakan rubrik penilaian yang jelas sehingga semua jawaban dinilai berdasarkan kriteria yang sama. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan reliabilitas tes hasil belajar. Yang pertama itu ada menyusun butir soal dengan baik, yang artinya soal harus sesuai dengan tujuan pembelajaran menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Nah,
Manfaatnya yaitu mengurangi kesalahan pengukuran dan meningkatkan konsistensi hasil tes. Yang kedua, menambah jumlah soal yang relevan, artinya jumlah soal yang cukup dapat mengukur kemampuan peserta didik secara lebih menyeluruh. Manfaatnya apa? Yaitu hasil tes menjadi lebih stabil dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi tes, artinya kisi-kisi membantu memastikan setiap soal sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. Manfaatnya yaitu tes menjadi lebih terarah dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kelima yaitu memberikan petunjuk yang jelas, artinya instruksi pengerjaan harus mudah dipahami dan berlaku sama bagi semua peserta didik. Nah, manfaatnya itu mengurangi kesalahan akibat kesalahpahaman dalam mengerjakan tes. Yang keenam, menciptakan lingkungan tes yang kondusif. Artinya pelaksanaan tes itu harus dilakukan dalam suasana yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar membantu peserta didik berkonsentrasi sehingga hasil tes lebih konsisten. Selanjutnya yang ketujuh, menggunakan pedoman penskoran yang objektif. Artinya guru perlu menggunakan kunci jawaban dan rubrik penilaian yang jelas. Manfaatnya mengurangi subjektivitas dalam pemberian skor. Dan yang terakhir itu ada melakukan uji coba instrumen tes. Tes sebaiknya diuji coba terlebih dahulu sebelum digunakan secara resmi. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar membantu menemukan kelemahan soal sehingga dapat diperbaiki untuk meningkatkan reliabilitas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu reliabilitas tes hasil belajar dipengaruhi oleh kualitas soal, jumlah soal, tingkat kesukaran, kondisi peserta didik, pelaksanaan tes, lingkungan ujian, dan objektivitas penskoran. Nah, jadi untuk meningkatkan reliabilitas, guru itu perlu menyusun instrumen yang baik, melaksanakan tes secara tepat, dan menggunakan sistem penskoran yang objektif agar hasil tes dapat dipercaya dan konsisten.